mereka. Ya, dan apakah memang power mereka akan berhasil dipatahkan di tangan dari tim Liquid Academy ID atau bahkan Bigatron Academy masih memimpin kemenangan mereka? Yap, so ini dia dengan match kedua di game pertama kita, permainan antara tim Liquid Academy ID melawan Bigatron Academy. Let's go! Mari kita segera saksikan untuk match yang kedua kita di hari ini, yaitu Bigatron Academy versus tim Liquid Academy ID. Diawali dengan adanya Sanera yang ngambil ke Lava Golem Fire Lizard harusnya di sini terlebih dahulu. Baru akan coba untuk ngambil ke Orange Buff yang dimana langsung dibantu sama ABOY. Iya, butuh sekali bantuan ya yang dilakukan agar mempercepat juga dari segi farming yang dilakukan di tangan dari Sanera. Sementara kalau ngelihat Andy, ini dia Ramit, udah dipuking habis-habisan. Iya, karena dia sebenarnya pengen nahan sih beberapa minionnya juga dia supaya ABOY-nya masih bisa lumayan well fed ya. Cuman balik lagi sepertinya kalau misalkan mukulin Belerik, kita bakalan otomatis mukul balik minionnya. Jadi agak susah buat dapetin dengan keadaan seperti itu. Iya, bahkan melihat juga ini dari segi emblemnya ya, ada Rapture yang diambil di tangan dari Digimon Digi yang otomatis memperkuat dari segi penetrasinya. Aku suka sih dengan pemilihan Andy, emblemnya Pull Yourself Together ya, di sini bisa mengurangi cooldown dari Flicker juga. Jadi kayaknya emang akan dijadikan sebuah Belerik perang. Iya, apalagi Vitality di sana ya. HP yang diperlukan sementara tim fighter dapatkan bottom lane. Cryos yang hampir saja tumbang. Ada bantuan dari Widi Flicker. Langsung digunakan di tangan dari Digimon Digi. Wah, itu keuntungannya tetap untuk teman-teman dari Bigatron Academy sih. Karena kalau udah kayak gitu biasanya menang minion dan nih. Yang lebih penting lagi adalah rotasinya nih. Dari ABOY yang udah pasti bakalan fatal banget dengan Serenanya. Ngegengking kanan kiri bukan jadi masalah bagi Bigatron Academy. Iya, apalagi dari rotasinya cepat juga ya. Cepat. Dari ABOY dan bisa bantu kemanapun. Apalagi di area bagian bottom lane ya. Untuk bisa membantu dari Digimon Digi juga. Sementara ya mungkin beberapa detik lagi akan mulai spawn dari segi turtle-nya. Dan otomatis gerakannya akan condong ke arah bagian top lane. Ya ini belum apa-apa langsung tiba-tiba 300 gold ya. Bigatron Academy belum ada kill, belum ada turtle point juga didapatkan. Dan dari belakang Oke, ada yang tersergap lagi dari Glenn. Berusaha untuk menghindar karena memang belum adanya level yang keempat juga. Sementara start di area turtle sudah mulai dilakukan Abyssal Trap. Akan mulai mengincar lagi Tron dan bahkan gaya terpotong Bigatron Academy. Berhasil mendapatkan satu first blood. ABOY datang dengan turtle yang langsung saja berhasil di-secure Flicker selama dikeluarkan di tangan dari ABOY. Dan bahkan dihantam lagi ABOY yang tumbang di tangan dari Valdera. Sementara Valdera dibalaskan lagi dengan hadirnya Glenn. wah, tetap sih menurutku, aku baru sadar satu hal. Ternyata tadi di awal ABOY itu sengaja sharing dengan XP-nya Sanera. Kenapa? Untuk membiarkan Andy level 4 di saat Turtle. Tadi itu Andy sudah level 4. Ngebuat akhirnya kombinasi Flicker dan juga akhirnya ditambah lagi dengan Thornbind. Ngebuat banyak banget damage yang masuk dan bisa nge-disable teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Dan ini itu untuk players head to head by GoPay. Dimana Sanera dengan KDA yang gede banget. 13 poin kill, berarti itu kawan-kawan 13 kill baru dia tumbang rata-ratanya. Dengan average goal per menit di angka 900, which is tinggi banget untuk meta kali ini. Dan tentunya team fight participation yang sangat tinggi juga di angka 83%. Serem sih kalau udah ketemu player kayak gini. Serem ya, tapi sepertinya Widi terancam lagi ABOY. Bermain secara agresif, sementara lihat bagaimana di Bigatron Academy. Mereka cepat sekali untuk melakukan regrouping. Dan bahkan kita bisa ngeliat juga dari bagaimana Bigatron Academy melakukan rotasi mereka ya. Kelihatan dari Andy yang dikasih levelingnya, karena ABOY juga nggak perlu banget level 4. Yang dia perlukan adalah trapping dan juga screening seperti sekarang. Mungkin saja Glenn langsung berhasil didapatkan dan terpantau setidaknya dari tim Liquid Academy ID. Mereka berhasil untuk mengamankan dari Glenn-nya. Tapi otomatis dari Bigatron Academy mereka masih unggul aja jauh. Ya masih unggul-unggul aja karena tadi mereka udah menang banyak sih menurutku. Masalahnya ya Throne of Ruin sama Warhead of the Riot dari Belerik. Itu tuh bener-bener fatal banget kalau misalkan udah di combo. Dan masalahnya follow up damage-nya itu bener-bener cepat dari ABOY dengan Deadly Ignition-nya, Deadly Magic, dan bahkan kalaupun emang nggak Deadly Magic pun kena Poker Trick itu juga masih ada damage yang berasa loh di early. Iya, dan sakit ya. Iya. Apalagi mungkin kali ini juga akan kontes lagi nih di area turtle-nya. Terpantau bagaimana Flicker Rat of Riot sama connect dari Andy. Worshipful yang berhasil didapatkan sementara Glenn menjadi pertukaran, tapi nampaknya dari Bigatron Academy mereka berhasil mendapatkan sosok jungler yang mahal dari tim Liquid Academy ID. Tapi aku juga suka sih dengan adanya Valdera. Ini dia bener-bener setup yang perang banget ya. Kita ngelihat 2 kali. Wait, Glorious Pathway didatangkan Sanera, ingin coba dijangkau tapi masih bisa menghindar. Sementara Kain dari Digimon Digi berusaha untuk menyalurkan damage, tapi harus berhati-hati karena keempat pemain dari tim Liquid Academy ID masih bersiap. Dan Sanera dengan Red
Retribution yang on point ke area Turtle. Kiting yang begitu indah dengan adanya knowledge bahwa Hirarata tidak ada. Lihat bagaimana dengan Cryos. Yang terkena Deadly Magic juga hampir banget tumbang, namun tidak masalah. Namun itu dia knowledge dengan Worshipful yang tidak ready untuk melakukan Retribution. Akhirnya tetap dipaksakan oleh Big Hero Academy walaupun Valderanya sangat mengerikan ke dia. 3-1-0 dan bahkan pengejaran lagi. Pengejaran lagi akan segera dilakukan dari Valdera. Segera pasang badan dan ternyata terancam sudah. Posisi dari Sanera yang berhasil untuk didapatkan. Valdera low HP. Segera dihantam tapi untungnya masih bisa survive. Itu dia yang aku bilang mengerikan dengan Valdera. Dia tahu bahwa untuk damager di awalnya, Hiraranya ini belum jadi. Otomatis dia mengurangi tempo, dia menggunakan Stormbind dan lebih banyak menggunakan Heaven's Wrath. Jadi damage terlebih dahulu, yang penting Worshipful sakit dulu deh. Baru gue pakai ke arah Stormbind-nya. Tahu sekali ya dari segi momentumnya mana dulu yang bisa dibuka dari segi penggunaan Stormbind-nya ataupun dari segi Heaven's Wrath-nya, dan ditambah lagi di Bigatron Academy mereka berhasil meraih keunggulan yang lebih banyak lagi bahkan dari EBOY. 3 poin eliminasi berhasil diambil ini. Nggak cuman itu sih sebenarnya, lihat Tarat untuk daerah top lane langsung diambil begitu aja sama teman-teman dari Bigatron Academy, menandakan bahwa mereka sudah mulai coba untuk cari grip bagaimana caranya melakukan objektif. Masih udah lumayan dipegang juga, apalagi dengan kita tahu sendiri ya bahwa untuk Cryos dengan Melisanya di game kali ini, kalau sampai masuk ke menit 17 ke atas, biasanya itu ada sedikit warning dari hadirnya Melisa. Iya, dan butuh sekali item dulu ya berarti Iya, dari Cryosnya ini. Digimonnya juga belum dapetin stacking Spypiercer kan, jadi kayak not really a good vibe juga nih condition untuk teman-teman dari Bigatron Academy, walaupun mereka lagi menang 3.000. Iya, 3.000 ya. Hampir kali ini di tangan dari Bigatron Academy, dan terpantau bagaimana mereka bisa untuk mencegah terutama ya area top lane yang mereka ambil alih, bottom lane yang mungkin juga akan menyusul. Sementara di tim Liquid Academy ID nih, mereka harus coba untuk mencari lagi space untuk team fight di area Turtle. Sementara dari segi Deadly Magic sudah mulai mengarah ke arah dari Yaga Cutie, dan terpantau kayak ini Widhi sudah mulai pasang badan untuk menahan semua pemain yang akan datang dari Bigatron Academy, dan terlihat bagaimana kayak ada Digimon Chibi sudah mulai datang dan terpantau kayak ada Slowpoint karena kembali ada hantaman yang berhasil dilakukan. Tapi kali ini Yaga Cutie yang berhasil didapatkan. Sanera datang membawa satu pemain yang berhasil dihabisi, sementara kali ini EBOY masih ada flicker dan masih bisa untuk survive, tapi dikejar kembali di tangan dari Worshipful. EBOY segera berlari dan masih selamat. Itu jauh banget nyebrangnya dari river bawah hingga ke arah top lane, dan itu adalah sebuah distraction yang begitu indah karena lihat notifikasinya Turtle has been slain. Untuk teman-teman dari Bigatron Academy diawali dengan team fight yang sangat-sangat kompetitif. Awalnya dibuka dengan Red Dryer, namun again and again ini dia kombinasi dari Alice plus Balearic. Masuk ke depan sana tiba-tiba langsung Throne of Ruin, dan tadi yang paling kesisa aku lihat adalah Yaga Cutie-nya. Aku sudah hitung 3 detik posisinya agak cutie, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai Daria tinggal 1 bar HP doang. Dan bahkan kita ngelihat bagaimana off angle tadi yang kita bicarakan beneran terjadi. Nggak lama kemudian EBOY ngambil dari belakang, ya agak cutie-nya menghilang. Dan ngelihat dari itemnya pun di sini jelas kenapa EBOY juga sangat power. Karena dia udah ngambil full item yang ke arah cooldown. Ini 2 item pertamanya aja udah memberikan dia sekitaran 20% cooldown reduction. Dan bahkan untuk Andy-nya ya, berarti hitungannya dia yang jadi mid lane sekarang. Karena dia tadi juga nggak menggunakan sepatu roam. Iya, dan mungkin ini jadi salah satu faktor ya. Kenapa memang dari EBOY bisa dapetin poin eliminasi yang begitu banyak ya. Ya, walaupun dari segi nama role-nya adalah EBOY sebagai mid laner ya. Tapi menurutku di sini juga menjadi salah satu hal yang baik juga sih. Karena dengan semakin banyak dia nge-reveal orang, terus abis itu dia juga menggunakan Dire Hit sebagai damage, dengan roamer utamanya, itu ngebuat dia makin cepat lagi dapetin goldnya, dan 4 kill sekarang di data. Iya, karena sangat penting sekali ya dengan hadirnya EBOY ini, terutama di team fight yang sedari tadi ini tidak henti-hentinya loh dari Bigatron Academy. Ya makanya pantesan tadi aku lumayan kaget loh ngeliat Andy tiba-tiba level 4, ternyata pas lebih dalam meneliti itemnya lagi. Oh, Valdera? Oke, Valdera mulai dikunci lagi dengan hadirnya Deadly Magic. Tapi area bagian bottom lane kali ini sudah mulai dicicil sedikit demi sedikit di tangan Bigatron Academy. Dan membuat akhirnya mereka setidaknya berhasil untuk mencicil turret di bawah ini. Ya mungkin lanjut lagi ya, tadi aku bilang lumayan kaget ngeliat Andy level 4. Tapi ternyata ya karena sepatu roamnya itu ada di tangan dari EBOY sang mid laner. Ini bukan Andy pakai Serena ya, tapi EBOY pakai Serena. Jadi roamer hitungannya untuk di game kayaknya. Dan menurutku kalau emang bekerja ya bekerja kayak sekarang. Bigatron Academy bekerja sekali dengan 6.000 gold yang mereka miliki. Mereka bisa jadi nih. Iya, ini sangat besar sekali ya.
Apalagi 9 menit awal. Sementara kali ini terpantau bagaimana dari Widhi berusaha untuk menangkap keberadaan dari Glenn. Rumputannya mulai dibuka di tangan dari Widhi. Tapi ingat, Andy bisa saja datang dengan Wrath of Dryad-nya. Apalagi flickernya masih tersedia. Ya ingat ya, dengan Pull Yourself Together tadi dari Andinya ya. Jadi ngebuat dia bisa mengakses flicker mungkin di angka 108 sampai 110 detik aja. Jadi jauh lebih cepat untuk sekarang. Tapi lihat di arah belakang. Wah, ini Wosipolnya dipegangin terus ya sama EBOY. Dan ada yang terkena stun. Widhi berusaha untuk memakan damage yang dihantarkan oleh EBOY. Gila, itu Valdera sekali kena Deadly Magic setengah darah hilang, lu dicampur lagi dengan Desonata ya. Hampir 60% darahnya menghilang, setidaknya ini sedikit mengurangi adanya power front line yang bisa dikeluarkan sama tim Liquid Academy. Iya, dan ditambah lagi ini kayaknya dari Wosipol jangan sampai sendirian. Girls Pathway sudah mulai didatangkan targetnya ke arah Digimon Digi, tapi ternyata Wrath of Dryad connect ke Riot. Berhasil didapatkan, bahkan Widhi menjadi korban yang kedua, tapi ditukar dengan hilangnya Sanera. Yap, tekan adanya dua player ditumbangkan. Dekat satu menurutku ini masih menguntungkan sekali bagi Big Hero Academy. Namun lihat bagaimana dengan gak cuman ada tukaran satu aja. Mereka juga ambil syaratnya. Mereka ambil turretnya, bahkan kali ini dari tim Liquid Academy ID. Mereka harus manage dulu bottom lane-nya karena wave-nya banyak sekali berjalan. Ya, ini jadi secara makro gitu loh. Kelihatannya kayak apa ya, halus bahasanya, subtle kalau misalkan bahasa Inggrisnya. Jadi kelihatan bahwa Big Hero Academy itu kelihatannya nggak kayak yang oning-oning banget gitu loh. Tapi kemenangan mereka halus. Oke, ada flicker yang sudah dikeluarkan. Wosipol berhasil mendapatkan Lord. Sementara kali ini Digimon Digi berhasil didapatkan. Satu pemain tumbang dari Begatron Academy dan nampaknya mereka masih ingin lebih lagi dengan Deadly Magic yang dikeluarkan ke arah dari Valdera. Nah, ini dibalasnya dengan sangat kasar dari tim Liquid Academy ID dengan tiba-tiba masuk, tapi depan. Oke, Thorn of Ruin langsung datang lagi dari Glenn. Berusaha untuk dimakan, sementara EBOY terlalu jauh untuk masuk. Dan berhasil didapatkan di tangan dari Cryos. Ya, Go Away dan juga kombinasi adanya Purify ngebuat akhirnya Cryos ini nggak jadi cry untuk di menit kali ini. Dan bahkan kita ngeliat bagaimana dengan adanya satu mistake aja Lord yang didapatkan sama tim Liquid Academy ID ini ya akhirnya merugikan Big Hero Academy dengan 3000 gold yang mereka hilang dari segilitnya. Iya, udah mulai tersalip lagi ya. Iya. Sedikit demi sedikit di tangan dari tim Liquid Academy ID. Itu dia satu momen yang cepat berhasil didapatkan di tangan di Wosipol. Ya, dan sampai sekarang juga di Digimon Gigi masih belum bisa mendapatkan power dari stacking Sky Piercer-nya. Jadi yang dia cari dari stackingnya itu lebih ke arah stacking pasif sih. Dan Girls Pathway sudah mulai dihadirkan. Andy yang menjadi target, sementara Digimon Digi dikejar lagi dan berhasil didapatkan di tangan dari Wosipol. Andy juga turut serta menghilang dua pemain hilang dari Begatron Academy. Yap, dan ini menjadi satu dorongan yang cukup berbahaya dari Big Hero Academy karena mereka harus melakukan defensif 3 orang. Oke, sepertinya sulit sekali untuk bisa melakukan defensif karena kali ini Glenn menghadang semua pemain yang masuk. Dan bahkan tim Liquid Academy ID mereka tidak menghentikan serangan mereka dengan Lord yang mereka bawa. Yap, akhirnya mereka harus stop terlebih dahulu dengan tidak daya modal push. Yang begitu banyak lagi dengan Lord mereka yang sudah tumbang. Big Hero Academy tiba-tiba kehilangan grip mereka dari bagaimana mereka megang tempo untuk di 10 menit sebelumnya. Damage output terlihat menjadi salah satu problem mereka, tapi Girls Pathway. Girls Pathway didatangkan lagi dari Valdera, nampaknya belum bisa meraup semua pemain dari Begatron Academy karena masih bisa dihindari juga. Dan ditambah lagi satu momen membalikan keadaan unggul di tangan dari tim Liquid Academy ID. Dan harusnya ini udah menjadi salah satu redemption dari Wosipol sih. Kadang ngeliat dari segi KDA-nya 1-2-1 untuk sekarang. Namun kita nggak bisa pungkiri bahwa ini udah masuk ke timing-timing di mana Wosipol bakal jadi power. Jadi kayaknya Valdera akan lebih banyak menggunakan Stormbind untuk sekarang. Karena lihat dari players gold by Todak aja nih, Wosipol udah paling tinggi dan bahkan melebihi Sanera yang di awal-awal tadi. Wosipol lumayan terpressure dengan 2 kali tumbang. Iya, sangat terpressure sih ya. Yeah. Apalagi dari segi farmingnya juga tadi terganggu. Dan membuat akhirnya satu momen ini berhasil nih dikendalikan di tangan dari tim Liquid Academy ID ya. Terpantau bagaimana dari Valdera sudah mulai dikalungi lagi dengan Sanera yang mengeluarkan Deadly Magic-nya. Ya, Deadly Magic di luar sana dicobakan untuk ke siapapun sebenarnya. Nggak cuma ke dari Cryos aja, tapi ke Valdera juga. Lihat bagaimana dari item defensif bertukup tapi conceal. Wait, conceal terdengar. Oke. Sepertinya dari Widhi sudah tahu ada siapa di depan sana dan tidak dibuka di tangan dari Widhi. Itu sekali hit setengah itu darahnya Wosipol itu. Kena trap, kena arrow, hilang setengah ya. Ngebuat akhirnya dia harus recall terlebih dahulu dan otomatis zoning udah mulai tipis-tipis kayaknya akan dipegang atau coba dipegang sama Big Hero Academy. Ya, pastinya ya, apalagi memang dengan setup di area Lord yang sudah mulai didatangkan Widhi. Kali ini coba untuk menghadang semua pemain yang akan datang dari Begatron Academy. Tapi Glorious Pathway sudah mulai didatangkan dan Wosipol kembali berhasil mendapatkan
Lordnya. Sementara Wrath of Riot sudah mulai dibuka lagi di tangan dari Andy. Bahkan Andy kali ini tidak bisa untuk pulang dengan setengah HP di dalam tubuhnya. Glenn berusaha untuk mengejar Valdera yang akhirnya berhasil didapatkan Glenn. Yang kali ini terhimpit berusaha untuk menghadang sebuah pemain yang datang. Tapi Widhi berhasil mengeksekusi Glenn dan dibalaskan lagi di tangan dari Digimon Digi. Wah, dapetin Lord sih, tapi korban jiwanya kebanyakan ini untuk tim Liquid Academy ID. Mereka kehilangan 3 player sekaligus. Dan bahkan lihat di belakang sana yang masih hidup, Ebio kayaknya. 5-2-4 untuk sekarang dan bahkan Digimon Digi udah mulai dapetin saking Skyface ada baru 1 sih emang. Tapi lebih baik daripada nggak dapet apa-apa. Dan yang paling penting lagi adalah Sanera. Targeting dan juga damage dari adanya Deadly Magic-nya. Ini udah lumayan terasa dan bahkan kita ngeliat bagaimana dengan long term teamfight yang dijalankan oleh Big Hit Academy itu bukan dengan cara berlima head to head, tapi dengan caranya Digimon Digi yang melakukan pokingan dari jauh terlebih dahulu. Biarkanlah untuk Andy dan juga Glenn ya melakukan kerjaan mereka, yaitu ya udah jadi tameng terdepan. Biar Digimon Digi bisa free hit. Ya, dan itu terbukti ternyata tadi Sangat ya. terbukti. Ketika emang Lordnya berhasil diambil di tangan dari Wosipol, ada aja pertukaran yang bisa diambil di tangan dari Bigatron Academy. Dan kembali lagi saat ini dari Valdera yang mungkin saja harus mencari momentumnya, terlebih lagi harus menunggu dari segi flicker yang ada. Bahkan Conceal terdengar lagi Glorious Pathway sudah mulai dibuka di tangan dari Widhi, tapi nampaknya tidak cukup full of damage yang bisa dihantarkan. Iya, dari Valdera juga tadi dia menggunakan trik ya dengan adanya ngebuka Heaven's Wrath tadi, hitungannya sebenarnya lebih ke arah Storm Thief ya kan tadi. Untuk menghilangkan damage yang masuk tadi dari Deadly Magic, membuat dia akhirnya masih bisa survive. Dia adalah teknik yang cukup dikuasai oleh para player dari Sora dan mungkin berguna juga bagi teman-teman semua di rumah. Tapi ini dia damage dealt by Todak. Sanera dan juga Digimon Digi tetap leading, bahkan 3 player dari Big Hit Academy leading damage di angka 60.000 rata-ratanya. Kelihatan bahwa dari Digimon Digi walaupun dari segi Skypacer belum terlalu fatal, tapi at the very least sejauh ini dia masih mendapatkan free hit powernya. Masih selalu bisa ya. Dan kayaknya jangkauan dari tim Liquid Academy ID pun dari tadi agak susah ya buat ke arah Digimon Digi karena balik lagi dihadang sama Glenn, dihadang sama Andy juga. Sementara mungkin kali ini kita akan segera memasuki hampir menit 18 ya, yang dimana memang sekarang perbandingannya tipis sekali, Coji. Perbandingan tipis sebenarnya nggak masalah juga sih, karena ngelihat dengan bagaimana Big Hit Academy yang masih bisa mengamankan posisi mereka, walaupun menurutku mereka lagi keadaan under juga kan dengan posisi inhibitor karat di arah top lane yang masih ada. Cuman nggak bisa dipungkiri juga bahwa dari tim Liquid Academy ID mereka punya power yang begitu besar dari Valdera. Dengan bagaimana tim fight temponya itu emang bener-bener dikitnya semua Valdera. Widhi tuh di sini sebagai just in case aja. Kalau misalkan what if moment aja terjadi dan tidak baik what if-nya kepada tim Liquid Academy ID, at least bisa ada jalan pulang. Iya, masih ada Valdera juga ya, masih ada Glorious Pathway juga yang nantinya bisa didatangkan. Apalagi ketika memang Revitalize-nya masih tersedia juga kan di tangan dari Widhi. Sementara ini akan menjadi Lord yang sangat penting. Tarik-tarikan di area Lord sudah mulai dilakukan dari Andy. Berusaha kali ini untuk menghambat gerakan dari Widhi. Itu free hit loh. Banyak banget. Banyak sekali ya, dan ini akan menjadi penentuan juga pastinya. Apalagi dari tim Liquid Academy ID, mereka tidak sembarang membuka tim fight-nya karena mereka tahu Big Hit Academy masih selalu bisa untuk memaksimalkan tim fight mereka. Cuman jadinya kayak agak sedikit serba salah gak sih Danin ngelihat dengan Melissa yang biasanya kan dia butuh target dulu ya buat basic attack gitu kan. Posisinya kalau misalkan dia butuh target buat basic attack, kalau misalkan gak ada yang bisa dipukulin, yang gak ada damage yang masuk. Kebalikannya dengan Granger yang dimana dia hanya butuh aim, Rhapsody keluar, kalau ada yang kena ya kena, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalaupun emang gak kena pakai Death Sonata. Gitu loh. Jadi kayak kelihatan bahwa untuk persiapan kiting sebenarnya lebih kental di tangan dari Big Hit Academy. Namun dari persiapan tim fight jangka panjang, tim fight besarnya, semuanya sangat dipegang sama tim Liquid Academy ID. Ya, terlebih lagi ingat dari Wosipol yang bisa kapanpun masuk untuk Retribution-nya. 2 kali Lord berhasil diambil kan tadi di tangan dari Wosipol. Iya, karena kita ngelihat juga bagaimana susahnya Harley sih untuk bisa bergerak dengan adanya mobilisasi dari Rara, adanya tiba-tiba ya kita nggak tahu Stormby mungkin yang keluar setelah Shifting Skies dikeluarkan oleh Sora gitu kan. Jadi kayak halangannya masuknya banyak gitu loh. Makanya dari tadi yang aku perhatiin ya dari teman-teman di Bigatron Academy adalah mereka tuh nggak memprioritaskan Lordnya gitu loh. Mereka tuh memprioritaskan apa yang paling untung di kondisi kayak gini. Iya, walaupun emang tadi Lordnya berhasil diambil di tangan dari tim Liquid Academy ID, tapi mereka coba cari pertukaran dengan eksekusi. 3 orang. 3 orang yang hilang. tumbang. Akhirnya Lordnya jadi
sia-sia. Makanya kalau misalkan kita ngelihat view-nya itu dari segi retribution power, ada beberapa momen yang dimana emang retribution power itu tidak bisa diprioritaskan menjadi yang paling tinggi. Karena sekuat-kuatnya retribution power kalian, tapi setelah itu posisinya 5 orang kalian telah tumbang, kalian mau melakukan apa? Di saat tim musuh misalkan masih ada 3-4 orang. Itu yang benar-benar jadi tricky banget. Iya, minimal 1 lah ya kalaupun emang mau keculik ya. Karena kalau misalkan Ya, udah 1 masih nggak apa-apa kalau tuker sama Lord. kalau misalkan udah lebih dari 2 bahkan 3 itu jadi kondisinya jadi malah balik berat ya. Walaupun emang Ya. mereka dapetin Lordnya kan. Lebih fatal lagi kalau misalkan tiba-tiba itu terjadi di menit 22 ke atas. Wah, hampir semenit itu hilang dan ini ya. Untuk mendapatkan Lord yang ternyata powernya itu hanya di satu laning. Dimana mungkin jalan di mid lane, tapi di bottom lane ada minion yang jalan, ya Lord jalan sampai di tengah pun juga percuma kalau tiba-tiba di end dari bawah. Iya, soalnya kan respawnnya kan lama kan. Kalau udah mulai masuk menit-menit tersebut, yang gimana mungkin ini bakal jadi faktor juga. Dan ditambah lagi dari permainan Bigatron Academy ya, aku lihatnya oke, mereka dari awal bisa pegang, tapi kayaknya tim Liquid Academy ID pun piawai nih untuk ngamanin space-nya, untuk cari nih turn back momennya ada di mana. Ya, turn back momennya sebenarnya masih banyak sih untuk teman-teman dari Bigatron Academy gitu loh. Karena menurutku mereka membawa Selena, Harley dan juga Bellaric ini ada sekali untuk masalah kombinasi combo-kombonya. Apalagi kalau misalkan Granger-nya emang udah full stack dari segi Skypiece. Minimal 4 atau 3 lah oke menurutku. Oke, tapi kita bakal lihat ya siapa yang akan berhasil mendapatkan Lord ini dari Bigatron Academy ataupun dari tim Liquid Academy ID, karena terlebih lagi posisi dari Andy dengan penggunaan segi Wrath of Riot-nya ini sangat diperlukan sekali. Nah, coba teman-teman yang di rumah juga mungkin bisa ngelihat ya bagaimana HP yang merah. Ini yang low dikit cuman Andy. Tapi coba kalian perhatikan dengan HP-nya ya dari yang warna biru. Itu Widdy tinggal setengah, Valdera juga udah kena hit gitu kan. Valdera yang paling parah sih, setengah darahnya hampir menghilang. Iya, langsung ya. Iya. Karena dicicil terus-terusan. Sementara ya kali ini pengen damage sudah mulai dihantarkan juga dari Cryos, sudah bersiap. Dan terpantau bagaimana kayak dari Yaga Cutie mulai mundur secara perlahan. Glorious Pathway sudah mendatangkan di tangan dari Widdy. Ada yang terhantam Andy yang sulit sekali untuk bergerak. Sementara kayak ini Lord diambil lagi di tangan dari Washipol. Tapi tentunya Digimon Digi berhasil mengeksekusi satu pemain Widdy dan bahkan double kill. Diambil di tangan dari Washipol. Again and again, bukan masalah dengan dapat Lord atau tidak, tapi dengan pertukaran seperti apa. 2 orang dihilangkan dan minion berjalan di tengah sana. Keuntungan lagi bagi Bigatron Academy. Wow, apakah ini akan menjadi sebuah momen dengan double kill tadi di tangan Digimon Digi? Karena terpantau kayak dari Bigatron Academy, mereka coba untuk memanfaatkan wave minion yang ada. Ya, dan bahkan lihat bagaimana dengan wave minion yang hampir banget bisa menghancurkan mid lane, inhibitor turret. Dan tetap Bigatron Academy walaupun mereka kehilangan sekitar 2000 gold tadi ya, tapi mereka masih dapetin objektif yang sangat bagus menurutku. Dengan akhirnya mereka bisa nge-push beberapa turret yang ada di tengah sana, dan 30 sekarang. Untuk stackingan Skypiece dari Digimon Digi ini udah enak banget dengan 900 total pasif di tangannya. Harusnya ini bener-bener panjang banget sih Rhapsody yang bisa dikeluarin. Iya, harusnya ya. Apalagi juga dengan double kill tadi kan yang bisa di-secure di tangan dari Digimon Digi. Iya. Dengan tembakan Death Sonatanya, sementara Lordnya akhirnya masih bisa ditahan di tangan dari Bigatron Academy. Itu lihat ke habis-habis kan. Dari tadi Rhapsody terus-terusan, Rhapsody terus-terusan. Ini kayaknya salah satu muridnya King Erlan ini, Kerlan. Kenapa tuh? Ya kan King Erlan juga jagonya dengan Granger kan. Grangernya ya. Maksudnya gitu. Kenapa tuh? Ya udah. Itu tuh sebuah fakta yang harusnya semuanya sudah tahu dan Pasti. King Erlan masalahnya. Iya, dengan Grangernya ya. Betul. Tapi kayaknya dari Digimon Digi pun dengan Sky Piercers yang sudah dikantongi otomatis mempermudah eksekusi-eksekusi yang akan dilakukan lagi. Tinggal bagaimana kali ini untuk hindari aja Glorious Pathway dari Widdy, karena sedari tadi coba banget nih untuk ngejangkau ke arah dari Digimon Digi. Ya emang niatnya ke arah sana sih, karena emang stackingannya juga sudah mulai berbahaya nih. Apalagi dengan dia yang juga jarang tumbang. Lihat, dia tuh ngambil minion kayak gini, nggak cuma ngambil goldnya aja. Kalau gold mah kayaknya dia udah aman banget deh. Tapi yang dicari adalah passifnya. Enaknya bisa kalau misalkan udah di 20 menit ke atas tuh 1200, 1300 stacking pasif dari Granger. Biasanya Rhapsody-nya bisa bener-bener non-stop itu. Free hit dari belakang. Bisa benar-benar maksimal ya. Damage-nya juga tapi kali dari Wosipol Dibuka ya. terdeteksi langsung Sanera coba untuk menargetkan ke arah dari Wosipol, tapi nampaknya tadi damage dari Sanera bahkan HP-nya sudah termakan banyak. Nah lagi nih, apakah pertukarannya akan seperti tadi lagi? Player ditukar dengan Lordnya, dan ingat yang tadi gue katakan, kalaupun memang bisa dapetin Lordnya tapi hilang 3, itu 1 menit respawn tetap bahaya loh. Sangat bahaya ya, apalagi sekarang udah mulai memasuki 22 menit ya. Betul. Pertandingan berjalan dari Bigatron Academy, mereka ingin
coba lagi untuk kontes di area Lordnya, dan dari tim Liquid Academy ID tidak akan melepaskan Lordnya. Ya, dan pacing dari teman-teman Big Trend Academy udah mulai berbeda ya. Mereka tahu bahwa ini adalah momen dimana dari Cryos. Oh, Cryos sudah mulai membuka lebih dulu. Widi juga tadi menelan damage yang dihantarkan di tangan dari ABOY. Sementara kayak dari Widi nampaknya udah mulai kecicil sedikit demi sedikit. Ya, dan bahkan Lordnya dikaiting dulu ya tipis-tipis. Tapi wow, Sanera. Sanera yang hampir saja bisa didapatkan di tangan dari Wosipol karena bergerak sendirian. Ya, tapi udah nggak ada, sama-sama nggak punya retribution ya untuk sekarang ya. Jadi Lord tanpa adanya pukulan retribution. Oke, tapi kali ini ABOY datang langsung menargetkan ke dari Wosipol dan masih bisa untuk selamat Wosipolnya. Ya, ini benar-benar main kiting banget dari kedua tim, dan bahkan lihat udah banyak banget yang mundur dari tim Liquid Academy ID. Ini Lordnya dipegangin sama Big Trend loh sekarang. Iya, mereka lagi coba untuk memegang kendali lagi di area Lordnya. Sementara sepertinya mereka masih perlu waktu yang tepat terlebih dahulu untuk bisa memegang lebih jauh di area Lord. Ya, pegang zona, namun lihat bagaimana mereka juga ada timer di arah atas sana. Ini mereka benar-benar nggak bisa kejaga karena inhibitor taruh, tapi Widi. Oke, Widi termakan lagi dengan hadirnya Deadly Magic. Dihantarkan ke arah dari Widi. Sementara keempat formasinya kali ini sepertinya sudah mulai terpecah belah. Tapi nampaknya Glorious Pathway sudah mulai didatangkan dan belum ada teamfight lanjutan. Tapi Wosipol berhasil terkena trap yang dihantarkan di tangan dari ABOY. Tidak ada Wosipol. Kali ini Begatron akan mereka memegang kendali di area Lord. Bahkan teamfight sudah mulai dijalankan kembali di mana dari Andy yang akhirnya low HP, tapi Begatron Academy mereka masih memegang kendali di area Lordnya. Wah, kena lagi dengan Widi. Oke, Widi mulai terkena lagi dan bahkan tidak ada henti-hentinya kali ini. Lord langsung diambil di tangan dari Sanera. Dengan 0 korban dari Begatron Academy. Inilah salah satu alasan kenapa mereka mendapatkan win streak 468 hari. Kalian yang di rumah boleh hitung berapa lama sebuah fight yang dijalankan tadi di Lordnya. Berapa lama Lordnya di-hit, dan Begatron Academy dengan kondisi mereka kehilangan inhibitor taruh di top lane, somehow masih bisa mendapatkan Lord di menit ke-24 ini. Wow, ini Lord yang sangat-sangat penting sekali untuk Begatron Academy, di mana mereka berhasil menargetkan ke arah Wosipol berkat ABOY. Ya, awalnya tuh sebenarnya emang dari Wosipol dulu nih yang tiba-tiba terkena trapping. Abis dari situ juga kita ngeliat Digimon Digi yang udah scaling dengan sangat baik, tinggal pilih target aja. Dan bahkan seperti yang tadi aku bilang, ABOY sangat pintar dengan penggunaan selenanya. Banyak banget off angle, trap, dan juga arrow yang ngebuat akhirnya tidak expect. Contohnya dari tadi Widi yang kena terus. Dan bahkan kita juga ngeliat dari bagaimana dari Cryos ya. Udah terkena trap, pengen digas, ternyata masih ada Purify, dia cabut, akhirnya minimal. Dia nggak bisa ikut team fight dari situ. Iya, dan dengan tidak adanya dirinya akan sulit sekali ya untuk team fight-nya. Dimana kali ini Lord sudah akan segera dikawal juga. Dia mulai berjalan di area mid lane, mulai menabrak lagi. Sementara kali ini ada yang mulai dihantam Widi. Terkena damage yang begitu banyak. Bahkan kali ini Glorious Pathway sudah mulai didatangkan. Valderan berusaha untuk menghantam semua pemain dari Begatron Academy. Tapi bahkan kali Begatron Academy mereka membalaskan dengan unstoppable di tangan dari Digimon Digi. Bahkan kali ini dari Clean masih berusaha untuk menghadang semua damage yang masuk Clean. Memegangi semuanya, tapi double kill berhasil didapatkan di tangan dari Digimon